Kenapa ya saat kita hidup lebih tenang, tapi kok kayak ngerasa aku nggak berguna, atau kayak kok hidupku jadi pasif? Selamat datang di Stella Fit Talks. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrolin tentang kehidupan kalian dan ingin mengajak kalian untuk mengenal pola-pola kehidupan kalian, sehingga kita akan lebih menyadari setiap proses perjalanan kehidupan ini pasti ada maknanya. Dan aku pun akan membahas tentang jiwa-jiwa sensitif yang selama ini mungkin kalian kubur tentang jiwa kalian. Tapi tenang aja, aku nggak akan ngajak kalian ngomongin kayak buru-buru atau kalian kayak lomba. Kita lebih pelan-pelan dan kita lebih tenang dalam menghadapi proses atau mencerna informasinya sehingga kita akan lebih sadar dalam kehidupan kita. Di episode sebelumnya, aku udah mengajak kalian untuk bagaimana sih caranya kita itu menata kehidupan yang baru, tapi tanpa membuat beban yang baru atau tanpa menekan diri sendiri. Dan episode kali ini masih lanjutan dari episode sebelumnya. Kita akan mulai masuk ke fase selanjutnya, yaitu bagaimana kita hidup lebih tenang tanpa kita merasa hidup ini menjadi pasif. Karena episode ini masih lanjutan, jadi aku nggak akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dari Kera, tapi aku akan mengajak kalian untuk mulai membongkar dari cerita Kera di episode 17. Karena dari cerita yang simple, itu akan banyak pola-pola yang bisa kita coding, yang bisa kita bongkar di code, pola-pola itu sampai akhirnya kita menyadari selanjutnya fase kita itu apa. Setelah kita masuk ke fase menyadari kosong, terus kita akhirnya mulai memilih, itu biasanya kita masuk ke fase yang dimana orang-orang ini banyak kayak merasa seperti ini. Banyak orang yang mengira bahwa hidup tenang itu berarti tidak bergerak, hidup tenang itu berarti pasif, hidup tenang itu jadi kayak nggak berguna. Kenapa seperti itu? Karena badan kita itu menyimpan sebuah memori yang dimana kita udah terbiasa hidup kita berarti atau hidup kita bermanfaat atau hidup kita aktif itu adalah dengan menyelesaikan banyak tanggung jawab, menyelesaikan banyak kegiatan, menyelesaikan banyak tugas. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Itu adalah salah satu cara kita menahan hidup kita, menahan diri kita untuk masuk di dalam sebuah sistem. Jadi di episode ini aku ingin mengajak kalian untuk mengenal pola yang dimana fase selanjutnya itu adalah bukan berarti kita berhenti berjuang, enggak. Tapi kita lebih menyadari kehidupan kita sehingga perjuangan kita itu jadi lebih bermakna. Tanpa perlu kita bereaksi berlebihan, tanpa perlu kita aktif berlebihan, tapi semuanya itu bisa kita selesaikan dengan lebih tenang. Di sini aku akan menyampaikan juga itu adalah tentang mungkin di antara kalian juga banyak yang kayak ingin hidup tenang, tapi kayaknya kalau tenang itu aku jadi off deh, aku harus on terus, aku harus tegang terus, makanya badan kalian jadi kayak ngerasa tegang dan malah badan kalian tuh jadi merasakan kesakitan. Nah, kali ini aku ingin mengajak kalian, coba kalian menyadari atau reflektif sama kehidupan kalian. Kalian pernah nggak sih mikir kayak gini? Tenang itu tidak sama dengan produktif, tapi tenang itu adalah sadar memilih. Pernah kalian mikir kayak gitu nggak? Atau selama ini kalian berpikirannya itu adalah tenang itu berarti tidak produktif. Malah jadi kayak kalian berpikirnya itu adalah tenang itu tidak sama dengan memilih. Coba di antara dua pilihan itu kalian yang mana? Kalian termasuk pola yang mana? Karena dua pilihan yang aku sampaikan itu adalah berbagai macam pola yang akan membentuk sebuah pattern. Coba kalian komen, kalian tulis di komentar. Selama ini kalian hidup dengan pola pikir yang mana? Tenang itu tidak sama dengan produktif, atau tenang itu sama dengan produktif. Nah, di matriks jiwa, untuk orang-orang yang memiliki pola-pola tersebut, itu tuh ada satu pola atau ada satu pattern yang biasa muncul di orang-orang seperti yang kalian itu terbiasa hidup dengan reaksi, bukan dengan sadar memilih. Kalian ingat gak di episode sebelumnya aku udah bilang, kalau misalnya coba kalian mulai berani untuk memilih. Dan pada saat kalian mulai berani untuk memilih, apa yang terjadi di kehidupan kalian, apa yang terjadi di badan kalian, apa yang terjadi di pikiran kalian, apa yang terjadi di jiwa kalian. Kalian coba resapi itu, sehingga kalian kalau udah tahu, mungkin kalian akan bisa menentukan nih sekarang, menentukan kehidupan kalian itu tanpa kalian akhirnya merasakan tidak produktif. Karena hidup itu tidak produktif atau karena tenang itu tidak produktif, itu adalah sistem.
yang terbentuk dari pihak lain. Kenapa bisa jadi kayak merasa seperti itu? Kenapa jadi pattern itu muncul? Itu biasanya terjadi karena mereka itu bergerak cepat, tapi mereka tidak menyadari pergerakannya. Mereka itu mengikuti apa yang ada, ya yang seperti aku biasa bilang ya, kalau itu kayak hidupnya itu jadi robot. Mereka jalan cepat, mereka ngikutin sistemnya, tapi kalian nggak pernah menyadari itu. Kalian itu sadar nggak? Kalau kalian sering kayak gitu, itu akhirnya sebenarnya ada pola lagi yang biasa membentuk, yaitu adalah kalian hidup dengan ketakutan, bukan karena maknanya. Kalian terbiasa hidup dengan ketakutan, sampai akhirnya kalian hanya mengejar apa yang ada, kalian hanya mengejar ambisi yang ada, sampai akhirnya kalian tidak pernah menyadari bahwa itu menyakiti hidup kalian. Jadi, episode kali ini aku cuma ingin menyampaikan bahwa kalian ini banyak banget orang-orang yang capable. Kalian hebat untuk melakukan ini, melakukan itu, mengatur ini, mengatur itu. Tapi selama ini, apakah kalian tahu kebutuhan kalian apa? Apakah kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian apa? Coba kalian resapi sendiri, kalian cari di pola kehidupan kalian. Dan buat kalian yang berjiwa sensitif, kalian harus ingat, kalian itu gampang banget merasakan energi orang, merasakan vibe orang, kalian itu mudah membaca, dan kalian itu akan mudah terpicu. Hati-hati dengan kalian, kalau kalian terbiasa, kalian udah tahu nih, kalian jiwa sensitif, tapi kalian terbiasa reaktif dengan sekitar, itu akan membuat kalian semakin hancur. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kalian akan tergiring, kalian nggak akan mendengar apa intuisi kalian nggak akan mendengar apa kata jiwa kalian nggak mendengar kode-kode yang telah kalian baca, tapi kalian hanya akan mengikuti ambisi yang ada, ikutin arahan dari sekitar. Kenapa? Kalian ingin diterima oleh sekitar. Kenapa kalian ingin diterima oleh sekitar? Karena kalian pun tidak pernah menerima diri kalian. Makanya ada panggilan dari diri kalian untuk aku ingin diterima. Jadi buat teman-teman yang berjiwa sensitif atau buat kalian yang udah menyadari kalian berjiwa sensitif, please mulai terima diri kalian, terima jiwa kalian, sehingga kalian tidak akan terus-terusan merasakan ketidaknyamanan seperti ini. Nah, sebelum aku mengakhiri episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk reflektif atau nanya nih sama diri kalian, apa yang paling sering membuat kalian kehilangan ketenangan. Coba kalian tulis di komentar, nanti aku akan bantu kalian untuk mapping kalian ini ada di pola mana sih. Dan kalau kalian ingin mengetahui pola-pola kalian, matriks jiwa kalian lebih dalam, kalian bisa kunjungi Ruang Lavi, karena itu udah ada banyak toolsnya, dan bahkan itu ada yang dimana aku ini akan menyampaikan dan membantu kalian untuk membongkar dan memapping apa pola-pola yang selama ini kalian udah sadari. Dan kalau kalian suka pembahasan ini lebih santai, lebih Gen Z, lebih chill, itu kalian bisa kunjungi media sosialnya Selfie Life. Sebelum aku mengakhiri episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk mengetahui, aku akan spill episode selanjutnya, itu adalah siapa kamu tanpa pola lama. Kita akan bongkar, kita akan lebih mengenali lebih dalam lagi siapa kita ini tanpa pola lama. Seperti biasa, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk menenangkan diri dengan menonton behind the scenes dari pembuatan video. Setelah itu, aku akan menyampaikan sebuah pesan. Mungkin pesan ini adalah pesan yang dibutuhkan oleh kalian. Tapi dari pola ini, kita akan mengenal fase lanjutan dari cerita di episode 7. Sekarang 19, episode 17 ya kamu ya? Iya, kamu pas yang kamu terakhir itu di 17 kan? Kalian coba serap. Oke, ini beres nih, behind the scenes. Kir, matiin dulu Kir, biar kalian kalau ada notifikasi, gimana setelah menonton behind the scenes-nya, ada yang kalian temukan nggak sesuatu di behind the scenes itu? Ini biar nggak lama, aku akan langsung mengajak kalian untuk lebih tenang, untuk lebih santai, karena aku akan menyampaikan pesan untuk kalian. Sebelum aku menyampaikan pesan, mari kita lebih tenang dulu, biar kita bisa menerima makna dari pesan ini. Pesan yang aku sampaikan adalah, tenang bukan berarti diam.
Ia adalah ruang di mana kamu bisa memilih dengan sadar. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu mulai bergerak dari kejelasan, bukan dari ketakutan. Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa tantangan, tapi hidup yang tidak lagi dikuasai oleh reaksi. Maka mulailah masuk ke dalam ketenangan itu, walaupun itu tidak menyenangkan, tapi itu adalah kehidupan yang perlu kalian sadari. Itu aja pesan yang bisa aku sampaikan, dan semua rangkaian informasi di episode ini udah aku sampaikan semua kepada kalian. Aku ingin mengajak kalian untuk tetap subscribe Stella Talks dan kalian nyalakan lonceng yang dimana biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari ocehan atau obrolan, atau kita akan mulai mengenal pola-pola kita sehingga kita akan lebih memaknai hidup kita dan kita bisa lebih sadar dimulai dari tahun 2026. Terima kasih semuanya. Bye-bye.